Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, azzani Allah wa iyyakunna ajma'inna. Senantiasa kita berharap, berdoa dan memohon kepada Allah, Rabb yang menghidupkan dan mematikan. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga Allah menjadikan hari-hari yang kita jalani saat ini dan hari-hari ke depan yang kita ditakdirkan hidup di dalamnya, semoga menjadi wasilah, menjadi jalan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keistiqomahan kita untuk selalu hadir di masjid yang merupakan semulia tempat ini untuk bermulazamah dengan ilmu, mengantarkan kita semua dapat berkumpul, bertetangga, bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ummahat, azani Allah wa iyyakunna ajma'inna. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita sajikan adalah tentang nasihat untuk para penuntut ilmu. Nasihat untuk para penuntut ilmu. InsyaAllah di bulan mendatang kita akan mulai mengkaji dan mentadabburi surat Yasin. Dan hari ini kita bahas tentang nasihat untuk para pencinta ilmu, para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Semoga Allah memudahkan. Ada 10 nasihat penting untuk para penuntut ilmu. Ada 10 nasihat penting untuk para penuntut ilmu. Kalau waktu tidak memungkinkan, kita akan sampaikan 4 atau 5 nasihat untuk para penuntut ilmu. Nasihat yang pertama, niatkanlah menuntut ilmu untuk 4 hal. Nasihat yang pertama adalah niatkan menuntut ilmu untuk 4 hal. Hal yang pertama, niatkanlah menuntut ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, niatkanlah menuntut ilmu untuk menumbuhkan rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, niatkanlah menuntut ilmu untuk menundukkan hawa nafsu. Dan yang keempat, niatkanlah menuntut ilmu
untuk menghilangkan atau membebaskan diri dari 3 kegelapan dan membebaskan orang lain dari 3 kegelapan. Yang keempat, niatkan menuntut ilmu untuk membebaskan diri dari 3 kegelapan dan membebaskan orang lain dari 3 kegelapan. Nah, insya Allah akan kita ulang. Jadi ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada nasihat yang kedua, kita uraikan dulu nih nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama tadi, niatkan menuntut ilmu untuk 4 hal. Hal yang pertama, niatkanlah menuntut ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat 17 ayat berisi perintah untuk mengenali Allah. Ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Baqarah, di surah Al-Maidah, di surah Al-Furqan, di surah At-Taubah, di surat Al-Anfal, dan juga di surah Al-Hadid dan surah Muhammad. Jadi ada beberapa ayat, yaitu 17 ayat berisi perintah kenali Allah. Terdapat di surat Al-Baqarah, terdapat di surah Al-Maidah, terdapat di surah Al-Anfal, At-Taubah, Al-Furqan, terdapat di dalam surat Al-Hadid, terdapat di dalam surat Muhammad. Yaitu diantaranya Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kenalilah Allah. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Kenalilah Allah, bahwa Allah terhadap segala sesuatu Dia maha berilmu. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Kenalilah Allah, bahwa Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha melihat. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Kenalilah Allah, bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Kenalilah Allah, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Kenalilah Allah, Allah itu maha mendengar lagi maha berilmu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kenalilah Allah, Allah itu maha tahu apa yang tersembunyi di dalam dadamu, maka takutlah kepadanya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nampakkan, apa yang kamu sembunyikan. Maka kenalilah Allah, Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Fa'lamu annallaha maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenalilah Allah, bahwa Allah adalah penolongmu, Allah pelindungmu, Allah penjagamu. Dan Allah itu sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik penjaga dan pelindung. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Kenalilah Allah, Allah sangat keras siksanya, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ibu sekalian, ayat-ayat yang saya baca tadi berisi perintah kenalilah Allah. Karena itulah kita menuntut ilmu, niatkanlah yang pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenali Allah melalui Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna. Allah itu memiliki Asmaul Husna. Berarti Ibu sekalian, kita pun juga harus membaca buku atau mengikuti kajian tentang Asmaul Husna supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat yang pertama dalam menuntut ilmu. Semakin kita menuntut ilmu harus membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tentang Allah adalah ilmu yang tertinggi, Ibu sekalian. Hal yang kedua yang harus diniatkan dalam menuntut ilmu, niatkanlah dengan menuntut ilmu itu menumbuhkan rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah di dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat yang ke-35. Ayat yang ke-28. Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi seharusnya berbanding lurus antara belajar dengan bertambah rasa takut kepada Allah. Seharusnya Ibu sekalian, dengan kita yang sudah mengikuti kajian sekian tahun, semakin bertambah rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut inilah yang menjadi resep terkuat untuk bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau kita kemudian sudah bertahun-tahun belajar, tapi kita masih percaya pada jimat-jimat, kita masih suka mendatangi dukun, kita masih mencari khodam dari kalangan jin untuk penjaga dan pelindung, berarti Ibu sekalian ada yang salah dalam kita menuntut ilmu. Mungkin niatnya belum benar. Kalau kita niatkan belajar untuk mengenal Allah dan untuk menumbuhkan rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati dalam diri kita itu ada benteng. Benteng yang menahan kita dari berbuat dosa. Saya ingatkan kembali beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya kisah dua orang putra Adam. Ketika Qabil berkata kepada Habil, "Wahai Habil, kamu bunuh saya atau saya bunuh kamu?" Apa kata Habil? Lain basatta ilayya yadaka ilayya litaktulani ma'ana bibasitin yadiya ilayka liaktulaka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Habil, wahai saudaraku Qabil, kalau kamu menggerakkan tanganmu ke arahku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku ke arahmu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tumbuh rasa takut di hati kepada Allah, maka seseorang akan terhalang dari melakukan pembunuhan. Hari ini Ibu sekalian banyak kasus pembunuhan terjadi. Di Bandung ada seorang ibu rumah tangga yang menggorok 3 leher bayinya. Kenapa bisa terjadi Ibu sekalian? Sebab tadinya sang ibu ini bersabar dengan keadaan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Dia bersabar. Dia berhutang sana sini Ibu sekalian. Sebab yang benar-benar mencari rezeki adalah sang suami. Sang ibu hanyalah mengurus anak-anak di rumah. 3 anaknya usianya berdekatan, jarak-jarak 1 tahun Ibu sekalian. Masih kecil-kecil, masih balita. Nah,
Lama suami tidak pulang. Begitu kemudian terdengar kabarnya, ternyata sang suami menikah lagi. Maka sang ibu ini stres, kecewa, marah, sedih. Pulang ke rumah, 3 bayinya itu wajahnya yang dilihat adalah wajah suaminya. Maka kekesalan dilampiaskan kepada bayinya tersebut, ibu sekalian. Nah, pembunuhan bisa terjadi kalau manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kasus yang saya lihat di TV, seorang suami yang memutilasi istrinya karena istrinya mendapatinya sedang selingkuh. Dia marah, istrinya dibunuhnya lalu dimutilasi, dibuang di beberapa titik jalan tol secara terpisah. Bagian-bagian tubuhnya yang dimutilasi itu. Ada seorang istri yang juga meracuni suami. Ada yang baru mantan pacar membakar mantan pacarnya karena cemburu juga. Di Kota Bogor, anak SMA dekat dari Masjid Alumni IPB melihat pacarnya bergandengan tangan dengan laki-laki lain. Jadi si laki-laki ini yang merasa berpacaran dengan perempuan itu dan melihat perempuan itu digandeng tangan dengan laki-laki lain, dia bawa pisau ditikamnya perempuan itu dari belakang. Ini baru pacar, Bu, belum jadi suami atau istri. Ya. Kenapa menggampangkan melenyapkan nyawa? Itu karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain dalam Al-Quran, bagaimana Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita yang cantik, wanita yang telah mengkondusifkan istana. Semua pembantu diliburkan, suruh pulang. Suaminya pergi, pintu-pintu dikuncinya. Lalu dia mengundang Yusuf. Dia memakai pakaian yang seksi, Bu sekalian. Dan dia adalah wanita yang sangat cantik. Sebab umumnya dahulu para pembesar kerajaan itu kalau mencari istri adalah wanita tercantik di wilayah tersebut, Bu. Diseleksi. Nah, sehingga Zulekha ini adalah wanita yang sangat cantik. Tapi suaminya itu impoten, Bu. Suaminya impoten. Ketika Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat gagah, maka Zulekha mengajaknya untuk berzina. Dan Yusuf pun, ini diceritakan dalam surat Yusuf ayat 24. Yusuf alaihissalam pun tergoda terhadap Zulekha, tertarik terhadapnya. Kalau bukan karena tumbuh dan hadirnya rasa takut di hati kepada Allah, maka Yusuf pun akan mengikuti ajakan Zulekha untuk berzina. Tapi segera hadir dan tumbuh rasa takut di hati, maka dia berkata, ma'azallah, inni akhafullah. Aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah. Lalu Yusuf kemudian berlari meninggalkan Zulekha, dikejar oleh Zulekha. Ibu sekalian, kalau hadir rasa takut di hati kepada Allah, ini menjadi benteng terkuat, penghalang terbesar untuk seseorang melakukan perzinahan. Menjadi benteng, menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan perzinahan. Kenapa hari ini banyak terjadi perzinahan, ibu sekalian? Data BKKBN Bogor saja, ibu sekalian, kita bisa temukan di sana sudah ada beberapa kasus anak SD, anak SMP aborsi. Apa kira-kira itu, ibu sekalian? Bayangkan anak SD, anak SMP yang pada umumnya pengawasan orang tua begitu ketat, bisa kebobolan, ibu sekalian. Bukan 1-2 kasus, beberapa kasus. Bagaimana lagi dengan usia mahasiswa yang umumnya jauh dari pantauan orang tua, apalagi yang dia bukan dari, katakanlah dia dari luar Jawa, ibu sekalian, dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, ya, yang datang kemudian kuliah di tanah Jawa, ibu sekalian, atau di Jawa Barat tanpa pantauan orang tua. Mereka tinggal di kos-kosan, kos-kosnya bercampur laki perempuan, ibu sekalian.
laki bisa masuk di kamarnya, perempuan bisa masuk di kamar lelaki. Nauzubillah ibu sekalian. Ya. Nah, apalagi sekarang ibu, dari data Telkom menyebutkan para pengguna Telkom untuk akses internet itu di atas angka 80% bu, banyak membuka situs-situs porno. Ya. Banyak membuka situs-situs film porno. Jadi ibu sekalian, bayangkan kita kan tidak bisa memantau anak kita apa tontonannya. Dengan akses internet yang bagus, maka situs-situs film porno susah diblokir bu. Susah, begitu ditutup terbuka. Karena banyak yang mencari. Banyak yang mencari. Banyak yang membuka. Itu orang yang kemudian mengakses film porno itu mendapatkan untung banyak. Sebab banyak yang membuka webnya, banyak yang mengklik. Akhirnya kemudian susah untuk ditutup ibu sekalian. Nah, ketika kemudian mereka menonton film-film porno, lalu mereka belum menikah, pelampiasannya kemana ibu sekalian? Pasti terjadi perzinahan. Kasus pedofilia, kasus pemerkosaan terhadap binatang, banyak kasusnya bu. Ada yang perkosa kucing, ada bu. Ya, bukan sedikit, banyak bu. Ya, karena gejolak syahwat mau dilampiaskan kemana? Terjadilah perzinahan, terjadilah pemerkosaan, ujung-ujungnya binatang jadi korbannya. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka resep terkuat untuk bisa meninggalkan perzinahan adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Saya pernah menemukan bayi yang ditinggalkan di kamar mandi masjid bu. Ini saya temukan langsung. Ya, kami temukan langsung bayi yang ditinggalkan di kamar mandi masjid. Bayi masih merah, masih ada ari-arinya bu. Nah segera kami larikan ke rumah sakit. Kata dokter ini baru usia 7 bulan dalam kandungan. Nah lalu kemudian qadarullah bayi itu usianya cuma sebulan bu. Setelah kemudian kita bawa ke rumah sakit, dimasukkan ke dalam tabung, ternyata usia si bayi ini 1 bulan setelah kita larikan ke rumah sakit, meninggal. Nah, ada banyak bayi yang ditinggalkan di kamar mandi masjid. Ada bahkan yang parah bu, bayinya dimutilasi, dicincang-cincang, dibuang ke tong sampah. Ada yang dihanyutkan ke sungai. Nauzubillah. Semua ini bayi-bayi yang tidak diharapkan kelahirannya karena hubungan zina. Kalau hubungan pernikahan yang sah, sangat merindukan bayi bu. Bahkan malu, sudah sekian lama menikah, belum ada momongan, sedih rasanya bu. Berbagai cara diupayakan supaya punya momongan. Tapi bayi-bayi yang dibuang ini, yang ditinggalkan ini adalah buah daripada hubungan KB, kecelakaan berencana, ya, zina. Nah, jadi ibu sekalian, kalau takut kepada Allah, nggak bakal terjadi perzinahan. Pemuda-pemudi kita, anak-anak kita kalau takut sama Allah, nggak bakal terjatuh pada perbuatan zina. Kisah yang lain dalam Al-Quran adalah Nabiullah Sulaiman dalam surat An-Naml. Ketika kemudian Ratu Bilqis mengutus utusan untuk menyogok Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman berkata, atumidunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Jadi Ratu Bilqis itu mengutus utusan membawa banyak harta untuk menyogok Nabiullah Sulaiman, supaya Sulaiman itu membiarkan mereka menjalankan aktivitas mereka tanpa diganggu oleh Sulaiman. Aktivitas mereka yaitu menyembah matahari, menyembah api. Tapi Sulaiman tidak mau, tidak menerima sogokan ibu sekalian. Dia mengatakan, apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada harta kalian ini. Maka kita bisa bayangkan bu, kalau pejabat-pejabat kita, pemerintah-pemerintah kita takut kepada Allah, maka insya Allah tidak akan terjadi pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
tidak akan terjadi perbuatan korupsi, tidak akan terjadi perbuatan riswah, sogok menyogok di kalangan pejabat kalau mereka takut kepada Allah. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, siap-siaplah kita sebagai rakyat yang harus menanggung bebannya. Mereka merugikan negara sampai triliunan ibu sekalian. Cara membayarnya bagaimana? Kita yang bayar. Melalui apa? Pajak dinaikkan. Semua dipajakin ibu sekalian. Dan pajaknya dinaik atau barang-barang menjadi naik harganya. BBM kualitasnya turun tapi harganya naik. Nah, kita yang kemudian menanggung semuanya ibu sekalian. Apabila pejabat kita takut kepada Allah, nggak bakal terjadi hal yang demikian. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah, niatkanlah menuntut ilmu untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut inilah benteng yang membuat kita terhalang dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Hal yang ketiga ibu sekalian, niatkan menuntut ilmu untuk menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu sebagaimana firman Allah, inna syahwata la ammaratu bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada kedurhakaan ibu sekalian. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada kedurhakaan. Inna syahwa la ammarata bisu. Saya coba carikan ayatnya di surat Yusuf, tapi unsi itu ayat berapa ini? Iya, saya belum dapat. Iya. Inna syahwa la ammaratu bisu. Jadi syahwat itu menyuruh kepada kedurhakaan. Illa man rahimah rabbih, kecuali siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Surat Yusuf ayat 53 ibu sekalian. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya kecondongan hawa nafsu itu pada perkara yang dosa, pada perkara buruk. Itu kecondongan hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kecondongan hawa nafsu ini pada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian, niatkan menuntut ilmu supaya hawa nafsu ini menjadi dapat terkendali. Kalau dia dapat terkendali, maka kecondongan hawa nafsu pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara menundukkan hawa nafsu? Caranya adalah dengan memperkuat rasa takut kepada Allah, yaitu dengan menuntut ilmu. Dasarnya di dalam surat An-Naziat ayat 40 Allah bilang, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, dan orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kedudukan Allah, takut kepada Allah,
dan menundukkan hawa nafsu. Surah An-Naziat ayat yang ke-40. An-Naziat. Ya. Jadi niatkanlah menuntut ilmu untuk menundukkan hawa nafsu. Karena kecondongan hawa nafsu pada perkara yang buruk. Dengan kita menuntut ilmu, hadir rasa takut kepada Allah. Dengan hadir rasa takut akan menjadikan hawa nafsu dapat terkendali. Baik. Sekarang hal yang keempat, ibu sekalian, kita menuntut ilmu dengan niat yang keempat adalah membebaskan diri dan membebaskan orang lain dari 3 kegelapan. Membebaskan diri dan membebaskan orang lain dari 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan yang manusia banyak terperangkap dengannya? 3 kegelapan ini disebutkan di dalam Al-Quran, ada 20 ayat. Ada 20 ayat yang berulang-ulang menyebutkan manusia itu terperangkap pada 3 kegelapan, ibu sekalian. Allah bilang, walakinna aksaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Artinya banyak manusia yang terperangkap pada kegelapan kekufuran. Kegelapan kekufuran. Yang kedua, walakinna aksaran nas la ya'lamun. Kebanyakannya manusia tidak berilmu. Artinya kebanyakan orang terperangkap pada kegelapan kejahiliaan. Yang ketiga, walakinna aksaran nas la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Artinya kebanyakan orang itu terperangkap pada kegelapan kekafiran dan kesyirikan. Inilah kebanyakannya manusia, ibu sekalian. Jadi kebanyakan manusia itu terperangkap pada kegelapan kekufuran, tidak pandai bersyukur. Diberi kekayaan bukan semakin dekat dengan Allah. Dipanjangkan umur tidak semakin dekat dengan Allah. Diberi kesehatan tidak semakin dekat dengan Allah. Kebanyakan orang terperangkap pada kegelapan kebodohan. Banyak yang gak ngerti agama, ibu sekalian. Banyak yang gak mau belajar. Dan kebanyakan orang terperangkap pada kegelapan kekafiran dan kesyirikan. Banyak yang tidak mau beriman. Banyak yang mendatangi dukun. Banyak yang melakukan perbuatan sihir. Banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanannya. Inilah kebanyakan manusia. Nah, kita tidak boleh mengikuti kebanyakan manusia. Karena kalau mengikuti kebanyakan manusia, kita akan tersesat. Itu firman Allah surat Al-An'am ayat 116. Surat Al-An'am ayat 116. Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka kebanyakan manusia itu akan menyesatkanmu. Maka niatkan menuntut ilmu untuk membebaskan diri kita dari 3 kegelapan itu. Bebaskan diri kita dari kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan, kegelapan kekafiran. Lalu bebaskan pula orang lain. Siapa orang lain di sini? Keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Keluarkan juga mereka, bebaskan juga mereka dari 3 kegelapan itu. Inilah yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kalau anda menuntut ilmu, niatkanlah liizalatil jahli min nafsika wa min nafsi ghairika. Niatkanlah untuk menghilangkan kejahilan dari dirimu dan menghilangkan kejahilan dari orang lain. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibu sekalian, banyak orang yang tidak mau sholat. Jangan ikuti kebanyakan orang. Banyak orang yang tidak mau ikuti pengajian, ibu. Jangan ikuti kebanyakan orang ini.
Banyak orang yang tidak mau baca Quran. Jangan ikuti kebanyakan orang. Kita harus bebaskan diri kita dari kebanyakan orang itu. Caranya kita harus belajar. Maka niatkanlah dengan menuntut ilmu, membebaskan diri dan orang lain dari 3 kegelapan. Oke ibu sekalian, ini nasihat yang pertama. Kita melangkah kepada nasihat yang kedua. Ya, nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua ibu sekalian, nasihat yang kedua, berdoalah kepada Allah dengan meminta 4 hal. Berdoalah kepada Allah dengan meminta 4 hal untuk kepentingan pribadi. Berdoalah kepada Allah dengan meminta 4 hal untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk kepentingan pribadi kita ibu sekalian, selalulah berdoa dengan meminta 4 hal. Apa 4 hal yang harus kita minta ini? Yang pertama, minta agar selalu dikaruniakan ilmu. Minta sama Allah agar ditambahkan ilmu. Yang kedua, minta kepada Allah agar dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Minta kepada Allah agar dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, minta kepada Allah agar hidup kita bermanfaat dan berdaya guna untuk umat. Yang ketiga, minta kepada Allah agar hidup kita berdaya guna dan bermanfaat untuk umat. Dan yang keempat, minta supaya kita termasuk yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Minta kepada Allah secara berurutan seperti itu. Karena ternyata ibu sekalian, meminta 4 hal ini, yang keempat, minta kepada Allah agar termasuk yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Minta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang mewarisi surga. 4 hal yang kita minta ibu sekalian diabadikan di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Surah yang ke-26. Maka kalau ada kesempatan berdoa ibu sekalian, baca doa ini untuk kepentingan pribadi. Surat Asy-Syu'ara atau surah yang ke-26 ayat 83 sampai 85. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Nah, jadi Allah mengajarkan kita doa itu ibu, minta 4 hal untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pribadi kita. Yang pertama, Rabbi habli hukma, ya Allah karuniakan aku ilmu. Jadi Allah mengajarkan kita hal yang sangat prioritas, yang paling utama untuk kita minta kepada Allah untuk kepentingan pribadi, bukan harta, bukan kedudukan, bukan rumah yang mewah, bukan kendaraan yang mewah, tapi yang paling pertama, paling prioritas untuk kita minta kepada Allah untuk kepentingan pribadi, mintalah ilmu. Mintalah ilmu. Kalau Allah mengaruniakan ilmu, maka apapun yang ibu inginkan dari kehidupan dunia akan datang.
kalau kita mendapatkan ilmu. Ya. Tapi ilmu hikmah, Bu, ya, ilmu hikmah. Allah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah bilang, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang mendapatkan ilmu hikmah, dia telah mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Ya. Jadi ilmu ini ilmu yang langka, Bu. Ilmu yang langka. Apa itu ilmu hikmah? Ilmu untuk mengenal Allah. Ilmu yang melahirkan kesadaran untuk konsisten dan komitmen di atas kebenaran. Dan ilmu yang menggerakkan jiwa, memberi manfaat seluas-luasnya kepada manusia. Itulah ilmu hikmah. Jadi minta pertama ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Ilmu yang membuat kita mengenal Allah. Yang kedua, ilmu yang melahirkan kesadaran untuk konsisten komitmen dengan kebenaran. Dan ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberi manfaat seluas-luasnya kepada manusia. Itulah ilmu hikmah, Ibu sekalian. Nah, ini yang paling pertama dan paling prioritas kita minta sama Allah. Baru setelah itu yang kedua, yang penting, yang sangat prioritas kita mohon kepada Allah untuk kepentingan pribadi kita adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, Bu. Berkawan dengan orang-orang yang soleh. Ya, minta wa alhiqni bis solihin, ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Dekatkan aku dengan orang-orang yang soleh. Bersamakan aku dengan orang-orang yang soleh. Komunitaskan aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, Ibu sekalian, kenapa kita harus berkawan dengan orang-orang soleh? Kenapa kita harus berkomunitas dengan komunitas wanita-wanita yang solihah? Kenapa, Ibu sekalian? Karena ternyata di dalam surah Al-Mudatsir, di bagian ayat yang ke berapa itu ya? Di bagian ayat yang ke-46, ya, 45 atau 46, Allah memberitahukan kepada kita, di antara penyebab banyak orang masuk ke dalam neraka adalah karena wa kunna nakhudu ma'al khaidin, salah gaul, salah teman, Bu. Ketika di dunia dia salah memilih pertemanan. Dia tergabung dalam komunitas yang tidak sholat, maka ikut-ikutan dia tidak sholat. Dia bergabung dalam komunitas gangster, maka jadi gangsterlah dia. Bergabung dalam komunitas begal, jadi begal lah dia. Ya. Nah, Ibu sekalian, saya pernah lihat di YouTube, ada seorang ibu, tapi saya lupa di rumah sakit mana, Bu. Lama saya lihat di YouTube. Waktu masih heboh-hebohnya begal di daerah Bekasi. Itu ada seorang ibu, saya lihat di YouTube, yang menangisi anaknya di salah satu rumah sakit di Bekasi. Dan anaknya itu sudah hangus, hitam, dibakar oleh massa, Bu. Karena anaknya itu tergabung dalam komunitas begal. Sang ibu ini yang menangisi anaknya, ketika diwawancarai dia berkata, saya yakin anak saya kalaupun benar-benar bergabung di komunitas begal, motifnya bukan ekonomi, bukan finansial. Sang ibu mengatakan bahwa kami termasuk keluarga yang mapan. Kami termasuk keluarga ekonomi menengah ke atas, tinggal di salah satu komplek mewah. Anak saya punya motor, punya mobil, uang bulanan lebih daripada cukup. Tidak pernah berkekurangan, tidak pernah terlambat diberikan ketika dia butuh uang untuk segera dikirimkan. Maka ibunya yakin bahwa
anaknya itu kalau gabung dalam komunitas begal, motifnya bukan karena finansial. Lalu saya berkomentar ketika dengar cerita itu di YouTube, saya bilang pasti anaknya ini berkawan dengan begal, Bu. Berkawan dengan begal, lalu mungkin diajak oleh kawannya itu, mau dia ikut, dan karena dia tidak berpengalaman, maka akhirnya kemudian ditangkap oleh massa. Karena laporan dari beberapa orang yang ditangkap, dia juga baru bergabung, belum lama, jadi dia memang belum berpengalaman dalam aksi begal, Bu. Akhirnya ditangkap oleh massa, kan tidak tahu ini mau lama mau baru. Yang pasti dia tergabung dalam komunitas begal, telah meresahkan banyak masyarakat, maka masyarakat sudah tidak berpikir panjang, Bu. Sudah tidak ada akal lagi. Yang ada adalah pembalasan dendam. Kamu harus merasakan penderitaan sebagaimana banyak orang yang telah kamu buat derita. Itu pikiran masyarakat, Bu. Sehingga siapa yang ditangkap tidak lagi dipikirkan ini anaknya siapa. Begitu ditangkap, dibakar, Ibu sekalian. Dan kalau kemudian massa yang melakukan, nggak ada yang bisa dijadikan tersangka, Bu. Karena massa. Kecuali ada yang memberikan kesaksian, ada di antara salah seorang massa yang berkata, bakar, bakar. Nah itu pasti ditangkap, dituduh provokator. Tapi kalau massa secara serentak mengatakan bakar, nggak ada yang ditangkap, Bu. Terimalah takdir itu. Sang ibu, mau siapa yang mau dipersalahkan, Bu? Ya, siapa yang mau dipersalahkan? Tidak ada yang membakarnya massa, beramai-ramai bersama-sama. Ya, nah itulah takdir. Jadi Bu sekalian dimuliakan oleh Allah, karena dia berkawan, bergaul dengan yang salah. Nah, jadi Bu sekalian dimuliakan oleh Allah, penting nih kita doa agar kita dipertemukan dengan orang yang soleh. Di bumi manapun kaki kita berpijak, Bu, kalau kita menjadi pribadi yang soliha, pasti ketemu dengan pribadi-pribadi yang soliha juga. Karena Nabi bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Kalau kita nih adalah pribadi yang soleh, kita akan ketemu dengan pribadi yang soleh, Bu. Tapi kalau kita di dalam dirinya ada energi negatif, ada kegelapan, kita pun akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, makanya kalau kita pengen di bumi manapun kaki kita berpijak ketemu dengan orang-orang yang baik, jadilah pribadi yang baik, akan ketemu dengan orang-orang yang baik. Lalu yang kita minta kepada Allah, prioritas ketiga, minta supaya hidup kita ini berdaya guna dan bermanfaat, Bu. Minta supaya hidup kita ini berdaya guna dan bermanfaat. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Maksudnya Ibu sekalian, orang yang mengenali kita, orang yang bermuamalah dengan kita, tidak melihat kita kecuali kebaikan, Bu. Kita berbuat baik dengan harta, berbuat baik dengan fisik, berbuat baik dengan lisan, berbuat baik dengan muamalah kita, berbuat baik dengan segala potensi yang Allah titipkan. Hidup kita, waktu kita, tenaga kita berdaya guna dan bermanfaat. Dan ternyata di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, surat Al-Baqarah ayat 274, Allah beritahukan kepada kita bahwa ternyata rumus kebahagiaan dalam Islam itu adalah banyak memberi manfaat, bukan banyak menerima manfaat. Itu rumus kebahagiaan dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Ya, surat Al-Baqarah ayat 274, Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kebahagiaan hakiki, Bu. Karena para pakar psikologi berkata, semua masalah kita yang kita hadapi, yang kita jalani saat ini, kalau kita list satu demi satu masalah kita, ujung-ujungnya inti masalah kita itu hanya dua, Bu. Apa itu? Ketakutan dan kesedihan. Itulah inti masalah kita. Sebanyak apapun rentetan masalah yang sudah kita list, kita catat, ternyata ujung-ujungnya inti masalah kita hanya dua, ketakutan dan
kesedihan. Dan Allah jamin siapa yang hidupnya memberi manfaat. Misalnya Allah kasih contoh, ketika Allah titipkan harta padanya, hartanya bermanfaat untuk orang lain. Dia selalu berinfak siang dan malam, sirran wa alaniyah, dilihat orang enggak dilihat orang tetap dia berinfak. Disebut namanya enggak disebut namanya tetap berinfak. Dipuji enggak dipuji tetap berinfak. Pokoknya dia berinfak karena Allah. Dia ingin memberi manfaat kepada manusia dengan apa yang Allah titipkan padanya. Maka Allah janjikan dia mendapatkan balasan terbaik dari Allah dan dijamin kebahagiaannya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kebahagiaan dalam perspektif Islam adalah yang banyak memberi manfaat, bukan yang banyak menerima manfaat. Kalau kita berbahagia dengan menerima manfaat, Bu, harus lebih berbahagia lagi jika kita bisa memberi manfaat. Makanya Allah ajarkan dalam Al-Quran, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, balas dengan yang lebih baik. Ada yang mengucapkan salam assalamualaikum, balas waalaikumsalam warahmatullah. Kenapa? Karena dengan banyak memberi manfaat itu lebih mulia di sisi Allah daripada banyak menerima manfaat. Nabi bersabda, khairukum man anfa'ukum linnas. Yang terbaik dari kalian adalah yang banyak memberi manfaat. Nah, kalau kita banyak berbuat baik, Bu, kita banyak menolong orang, tetangga-tetangga kita mengenal muamalah kita, akhlak kita bertetangga bagus, baik, insya Allah kita menjadi buah bibir kebaikan, Bu. Waja'ali lisana sidikin fil akhirin. Jadikanlah aku buah bibir kebaikan. Ibu sekalian, kalau kita menjadi buah bibir kebaikan, itulah tanda-tanda husnul khotimah. Jadi tanda-tanda husnul khotimah itu, kalau dia meninggal, Bu, orang-orang tidak bercerita tentang keburukannya, tapi orang-orang bercerita tentang kebaikannya. Itulah tanda-tanda husnul khotimah. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga dia meninggal husnul khotimah. Itu doa kita biasa. Tapi apa tanda-tanda langsung yang bisa kita ukur? Yaitu ketika orang-orang yang mengenalnya semua bercerita tentang baiknya. Masya Allah, saya kenal itu ibu, itu ibu orang yang baik sekali, suka menolong, suka membantu. Nah ibu sekalian, itu tanda-tanda husnul khotimah berarti. Tapi kalau ada orang yang bergembira dengan kematian kita, Bu, aduh, ya, orang malah bersyukur, alhamdulillah dia meninggal. Wah, itu tanda-tanda sul khotimah. Iya, sul khotimah itu. Baik. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita termasuk yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, agar kita termasuk yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik. Ibu sekalian, kita melangkah kepada nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga, ibu sekalian, langgengkan ilmu dengan membudayakan tiga hal. Langgengkan ilmu dengan membudayakan tiga hal. Langgengkan ilmu dengan membudayakan tiga hal. Ini terdapat di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Allah bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan di ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan padanya ilmu. Allah akan menambahkan untuknya ilmu. Allah melanggengkan padanya ilmu yang belum dia ketahui jika dia melakukan tiga hal, atau membudayakan atau membiasakan tiga hal. Jadi kalau ada anaknya atau ponakannya curhat, gimana ya Bun ya supaya saya ini ilmu yang saya pelajari langgeng, supaya ilmu yang saya pelajari tidak mudah dilupakan. Nah, ibu sudah punya jawaban.
budayakan 3 hal untuk melanggengkan ilmu. Dan budayakan 3 hal ini terdapat di surat Al-Alaq 1-5. Apa yang pertama yang harus dibudayakan? Budayakan membaca. Budayakan membaca, ibu sekalian. Iqra. Budayakan membaca. Apa yang harus dibaca? Baca ilmu, yaitu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Baca ilmu. Apa yang disebut dengan ilmu? Yang disebut dengan ilmu hanya 2. Yang layak, yang pantas disebut ilmu itu hanya 2. Yang pertama, al-khabar as-shadiq. Semua berita wahyu adalah ilmu. Berita wahyu adalah ilmu. Apa itu berita wahyu? Al-Quran dan hadis. Ini ilmu, ibu sekalian. Ini ilmu. Maka perbanyaklah atau budayakanlah membaca Al-Quran dan budayakanlah membaca hadis. Ini ilmu. Lalu jenis ilmu yang kedua yang layak disebut ilmu adalah al-bahsu al-muhaqqaq, yaitu tulisan-tulisan, buku-buku, karya-karya para ulama. Itu ilmu semua, ibu sekalian. Maka bacalah buku, ibu sekalian, buku-buku para ulama. Jadi budayakan membaca ilmu, budayakan baca Quran dan hadis, budayakan baca buku-buku ulama. Nah, ibu sekalian, kita harus mulai merubah nih. Mulai merubah cara pandang kita dan paradigma kita. Seringkali kalau ada pengajian, nanti di pengajian saya mau pakai baju apa ya? Mau bawa tas yang mana nih? Nah, sekarang ganti. Kalau pengajian, ibu sekalian, yang harus diupdate bukan lagi pakaian apa, makanan apa, kue-kue apa, tetapi ilmu apa yang akan saya dapatkan, nasihat apa yang akan saya catat, hadis apa yang akan saya jadikan sebagai status, pelajaran apa yang akan saya sampaikan kepada keluarga saya. Nah, itu ibu sekalian, yang diupdate adalah sekarang ini akal kita, bu. Bukan hanya sekedar lahiriah kita. Nggak salah ya, jangan sampai ibu menganggap salah mengupdate besok mau pakai apa. Nggak salah. Cuma yang saya ingin tekankan, jangan cuma lahiriah yang diupdate, tapi juga adalah akal kita, bu. Kita sering berpikir besok mau makan apa kita di rumah. Coba besok buku apa yang akan kita baca, ayat apa yang akan kita kaji, kita tadabburi. Itu juga yang perlu ditambah, ibu sekalian. Nah, jadi ibu sekalian, budayakan membaca, terutama ilmu tadi, Al-Quran, hadis. Ibu sekalian, jujurlah ibu sekalian, dari usia kita mulai mengenal Al-Quran sampai sekarang, apakah kita sudah baca Quran dengan terjemahan, bu? Ya, nggak usah angkat tangan, tapi dalam diri aja jawab ya. Iya. Sampai khatam, bu. Kalau ada, alhamdulillah, zalika fadlullah yutihi man yasha. Siapa yang baca Quran dengan terjemahannya, itu karunia Allah yang telah Allah berikan padanya, ibu. Sebab banyak orang sudah usia kepala 5, kepala 6, belum bisa atau belum pernah mulai baca Quran dengan terjemahan. Jadi dia cuma baca Quran, gak tahu apa yang dia ucapkan. Gimana dia akan dapatkan ilmu? Sementara dia baca Quran tidak tahu apa artinya. Dapat pahala tetap, cuma pelajaran dan ilmu dalam ayat tidak akan dia rasakan pengaruhnya dalam jiwanya. Hadis-hadis Nabi, ibu sekalian, harus kita baca minimal 40 hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Harus kita baca tuh dengan terjemahannya. Atau hadis-hadis pilihan, Mukhtarul Ahadis, harus ada di rumah kita, ibu sekalian. Buku-buku, misalnya nih, buku fikih Sahih Wanita. Buku fikih Sahih Wanita, ibu sekalian, banyak sekali persoalan-persoalan kewanitaan yang kita tidak ngerti. Nah, kita harus baca bukunya, beli bukunya, ibu sekalian. Ada buku fikih Sahih untuk wanita. Ya, sehingga persoalan-persoalan yang kita dapati dalam kehidupan kita sebagai muslimah, mulai dari masalah haidnya, masalah berkeluarga berumah tangganya,
Ada semua petunjuknya di sana ibu sekalian. Bagaimana kalau istikhadah berlanjut? Bagaimana kalau setelah 3 hari melahirkan sudah nggak ada nifas bu? Itu gimana? Apakah sudah bisa sholat atau tunggu sampai 40 hari? Nah, ini semua persoalan-persoalan yang harus dijawab dan ada dalam buku sebenarnya bu. Itulah tulisan-tulisan para ulama yang telah mengkaji ayat, mengkaji hadis, lalu kemudian mereka tuangkan dalam buku mereka untuk menjawab persoalan-persoalan kita baca. Tadi saya katakan kita pengen mengenal Allah, beli buku Asmaul Husna bu. Jadi ada 2 tuh buku yang bagus. Pertama Fikih Asmaul Husna dan Miracle Asmaul Husna. Nah itu 2 buku recommended untuk paham dan kenali Allah dengan Asmaul Husna ibu sekalian. Ya, Keajaiban Asmaul Husna dan buku Fikih Asmaul Husna. Bukunya ada di online bu, ada di online, kita baca. Atau minimal surat Yasin bu yang selalu kita baca. Harus minimal kita sudah baca terjemahannya. Nah, ibu sekalian dimuliakan Allah, budayakan membaca. Yang kedua, budayakan mendiskusikan, membicarakan apa yang sudah kita baca. Ini berdasarkan ayat Iqra yang kedua. Tadi kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Disuruh ulangi. Pahami apa yang kamu baca. Jadi pengulangan di situ adalah untuk memahami. Maka supaya kita memahami apa yang kita baca, diskusikan, bicarakan, sampaikan, tanyakan lagi kepada guru kita, ustadz kita, supaya pemahaman kita itu benar-benar sesuai dengan yang seharusnya. Atau kita sampaikan lagi kalau kita punya majelis taklim dan kita juga diminta menyampaikan materi, sampaikan lagi ibu sekalian. Terus demikian. Di acara ruang pertemuan keluarga, diskusikan, kumpulkan anak-anaknya. Alhamdulillah, ibu tadi mendengarkan pengajian, mendengarkan ayat. Lalu terjemahan ayat itu seperti ini, penjelasan para ulama tentang ayat ini begini. Diskusikan dengan anak-anak kita bu, sampaikan kepada mereka. Ini cara melanggengkan yang kedua. Bicarakan ilmu, diskusikan ilmu. Lalu yang ketiga, budayakan mencatat ilmu. Budayakan menulis ilmu. Catat ibu sekalian. Karena Allah yang mengajarkan kita pena. Maka budayakan 3 hal ini. Budayakan membaca, budayakan membicarakan ilmu, dan budayakan menulis ilmu. Apa ciri-cirinya ilmu dilanggengkan Allah ibu? Ciri-cirinya, kalau ada orang yang bertanya ibu sekalian, bertanya kepada kita tentang suatu persoalan, itu langsung muncul di kepala kita banyak ayat, banyak hadis, perkataan ulama, tinggal kita kutip saja untuk sampaikan sebagai jawaban. Seperti kalau kita buka aplikasi Gojek bu, atau Grab, begitu kita buka, langsung muncul banyak motor atau mobil di sekitar titik kita berada. Kenapa ustadz-ustadz kita, ya, ketika ditanya tentang suatu persoalan bisa dijawab? Coba lihat Ustadz Ali Hidayat bu. Pertanyaan apapun ditanya langsung begitu mudah dia jawab dengan ayat dan hadis. Karena begitu ibu bertanya langsung muncul di kepalanya ayat-ayat, hadis-hadis, perkataan ulama. Tinggal dia pilih saja bu yang dia suka untuk disampaikan ke kita. Itu seperti aplikasi Grab bu, aplikasi Gojek. Begitu kita buka langsung muncul banyak gambar-gambar motor, mobil di sekitar lokasi kita berada. Kenapa? Karena beliau banyak membaca, beliau banyak menyampaikan ilmu, dan banyak menulis bu. Banyak buku-buku beliau. Nah kalau kita pengen langgeng juga, minimal kita membuat status bu. Jangan kalau hujan begini enaknya makan apa ya. Sudah nggak zaman bu. Sekarang ibu statusnya ilmu. Statusnya adalah ilmu. Tulis dalam statusnya, niatkan menuntut ilmu untuk 4 hal. Nggak usah dijelaskan, poin-poinnya saja. Niatkan menuntut ilmu mengenal Allah, niatkan menuntut ilmu untuk hadir rasa takut kepada Allah, niatkan menuntut ilmu untuk tunduknya syahwat, dan niatkan menuntut ilmu untuk melepaskan diri dari 3 kegelapan. Status kita dibaca oleh banyak orang ibu sekalian. Kita berpahala. Kita berpahala.
Jangan statusnya itu, hari ini aku bete, aku benci, aku marah. Semua orang yang baca jadi berprasangka, dia marah ke saya atau siapa ya? Tadi saya sempat ketemu dan memang sempat cuek sedikit, cekcok sedikit. Nah, ini orang berburuk sangka, ibu sekalian, karena status kita negatif. Negatif, ibu sekalian. Nah, sekarang ganti, ibu sekalian. Status kita adalah positif. Status kita adalah ilmu. Sebab kenapa? Ma fika yad'u fi fika. Apa yang ada di dalam hatimu akan terpanggil keluar dalam lisan. Jadi kalau di hati kita positif, ilmu, nanti yang terpanggil keluar adalah positif. Yang keluar adalah ilmu. Tapi kalau di hati kita negatif, dendam, kebencian, kemarahan, kita akan stres kalau kita tidak tumpahkan dalam status. Nah, jadi yang statusnya negatif itu yang ada di hatinya, Bu. Ma fika yad'u fi fika. Apa yang ada di dalam dada seseorang akan terpanggil keluar dalam lisannya. Nah, tulisan al-kitabah kal khitabah. Kedudukan tulisan sama dengan kedudukan lisan. Jadi lisan itu sebenarnya sama dengan lisan yang berbicara, Bu. Ada sebuah teko, kita nggak tahu isi dari teko. Kapan kita tahu isi dari teko? Ketika keluar sesuatu dari mulut teko. Kita nggak tahu isi hati orang, Bu. Nggak bisa kita tahu. Tapi apa yang selalu dia bicarakan, apa yang selalu dia buat status, nah itulah hatinya, Bu. Itu gambaran hatinya. Kalau di hatinya ilmu, pasti selalu pembicaraannya adalah ilmu. Kalau di hatinya adalah gibah, gosip, pasti yang keluar itu adalah gosip, gibah. Ya. Lihat teman majelis taklimnya pakai pakaian baru, dia mah pasti kredit. Ya. Negatif aja terus pikirannya, ibu sekalian. Kenapa? Memang di hatinya seperti itu. Nah, karena itulah ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, budayakan 3 hal untuk melanggengkan ilmu. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah kepada nasihat yang keempat. Mudah-mudahan bisa sampai nasihat yang kelima baru kita cukupkan. Nasihat yang keempat, ibu sekalian, syukuri nikmat indra. Syukuri nikmat indra. Ya, nikmat indra. Indra itu ya mata, telinga, kedua tangan, kedua kaki, itu indra semua. Syukuri nikmat indra dengan mendekatkannya pada ilmu. Syukuri nikmat indra dengan mendekatkannya pada ilmu. Nah, ibu sekalian, indra kita ini ada kedua tangan, kedua kaki, mata, telinga, mulut, penciuman, hati. Ini semua indra kita, ibu sekalian. Maka nasihat yang keempat, syukuri nikmat indra ini dengan mendekatkannya pada ilmu. Maksudnya, dekatkan mata kita dengan ilmu, dekatkan telinga dengan ilmu, dekatkan kedua tangan dengan ilmu, dekatkan kedua kaki melangkah ke majelis ilmu. Lapangkan hati untuk ilmu. Dekatkan mulut dengan ilmu. Dekatkan semua indera kita dengan ilmu, ibu sekalian. Di dalam surat An-Nahl ayat 78. Dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl ayat 78. Allah mengatakan, Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak punya pengetahuan. Lalu Allah menjadikan untukmu pendengaran, Allah jadikan untukmu penglihatan, dan Allah juga jadikan untukmu hati. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Pada ayat itu ada 3 kata kunci. Ada 3 kata kunci pada ayat itu.
Kata kunci pertama, kita terlahir dalam keadaan tidak berilmu. Kata kunci yang kedua, kita diberikan indera oleh Allah. Kata kunci yang ketiga, bersyukur. Penggabungan tiga kata kunci ini adalah tanda kita mensyukuri nikmat indera jika indera didekatkan dengan ilmu. Itulah tanda kita mensyukurinya. Tanda mensyukuri nikmat indera ketika mendekatkannya dengan ilmu. Mari konsentrasi, kita kaji lebih dalam ibu sekalian. Ibu sekalian, jadi tanda kita bersyukur diberikan indera adalah kalau kita mendekatkannya dengan ilmu. Kalau kita mendekatkan indera kita dengan ilmu, berarti kita bersyukur. Apa keutamaan orang yang bersyukur, Bu? Allah bilang dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah itu nikmat. Kalau kamu tidak bersyukur, diancam, Bu. Diancam dengan azab yang keras. Kalau kita bersyukur, langsung ditambah nikmat. Tapi kalau kita tidak bersyukur, diancam dulu. Enggak langsung ditimpakan siksa, enggak langsung, diancam saja dulu. Maksudnya begini, Bu sekalian. Kalau kita pengen nikmat indera kita ini langgeng, maka dekatkan indera ini pada ilmu, maka Allah akan melanggengkan nikmat indera ini. Kalau mata ini, Bu sekalian, kita mendekatkannya bukan pada ilmu, tapi mendekatkannya pada film-film. Kita nonton, suka nonton, Bu, drakor. Ya. Kita dengan mata ini tidak suka baca Quran, tapi sukanya nonton aja, main game aja. Ini berarti, ibu sekalian, kita tidak mensyukuri nikmat mata. Khawatir Allah cabut ini nikmat mata, Bu. Allah cabut nikmat mata. Kita jadi buta, nggak bisa melihat, ibu sekalian. Kalau pengen nikmat matanya dilanggengkan, walau pakai kacamata, tapi kita masih tetap bagus penglihatan, ibu sekalian. Lebih bagus lagi kalau nggak pakai kacamata. Langgeng nikmat mata, maka banyakkan matanya melihat ilmu, banyakkan matanya baca Quran, banyakkan matanya melihat yang baik-baik, maka Allah akan melanggengkan nikmat mata. Tapi kalau matanya digunakan menonton film-film yang aneh-aneh, Bu, atau anak-anak kita nonton film porno, itu ingatkan, Bu, jangan sampai Allah cabut ini nikmat mata, Bu. Ya. Kalau telinga kita dekatkan dengan ilmu, maka Allah akan menambah nikmat pendengaran. Sampai tua kita masih bagus pendengarannya, Bu. Nggak tuli, nggak budek. Tapi kalau kita suka dengar gibah, gosip, nah ini yang kita takutkan. Khawatir Allah mencabut nikmat pendengaran, Bu. Tangan kita, kaki kita, Bu, ayo dekatkan tangan dengan ilmu, dekatkan kaki dengan ilmu. Banyaklah melangkah menuju majelis ilmu. Sebab dengan banyak melangkah ke majelis ilmu, dengan banyak mencatat ilmu, Allah akan langgengkan nikmat tangan dan kaki. Sampai kita tua, kaki kita, tangan kita masih sehat, Bu, masih bisa bergerak, berjalan. Tapi kalau kedua tangan dan kedua kaki kita jauhkan dari ilmu, khawatir, Bu, Allah cabut nikmatnya. Allah timpakan kita penyakit stroke, udah dicabut nikmatnya Allah. Nggak bisa lagi kita menggerakkan tangan dan kedua kaki. Ya. Maka ibu sekalian, kalau pengen dilanggengkan kedua tangannya, kedua kakinya, terhindar dari penyakit stroke, dekatkan ilmu. Ya, tangan kita dekatkan ilmu, kaki kita banyak melangkah di majelis. Insya Allah, Allah yang akan menjaga kedua tangan, kedua kaki kita dari penyakit stroke, Bu. Dan penyakit stroke termasuk penyakit yang banyak mematikan manusia. Ya. Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rahasianya, Bu. Kalau pengen langgeng nikmat indranya, ya gunakan, dekatkan dia dengan ilmu, Allah akan langgengkan.
Ya, kalau jauh memang Allah nggak langsung azab, tapi Allah ancam, inna azabi lasyadid. Diancam memang, Bu. Diancam, nggak langsung. Beda kalau kita mendekatkan indera kita pada ilmu, langsung ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, apa akibatnya kalau indera-indera ini jauh dari ilmu? Apa ancamannya dalam Al-Quran kalau indera ini jauh dari ilmu? Apa ancamannya? Ancamannya ada 4 di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ancamannya ada 4 di dalam surat Al-A'raf ayat 174, 179. Ya. Ancaman yang pertama, calon penghuni neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Telah disiapkan neraka jahanam, penghuninya adalah banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha. Karena mereka menjauhkan indera-inderanya dari ilmu, maka diancam dengan calon penghuni neraka. Ancaman kedua, ulaika kal an'am, perbuatannya sama dengan binatang di dunia. Di Depok ada 20 orang pemuda ditangkap karena melakukan hubungan sesama jenis. Ya. Jadi kalau indera dijauhkan dari ilmu, perbuatannya sama dengan binatang, Bu. Lalu kemudian celaan yang ketiga, balhum adol, derajatnya lebih hina dari binatang. Derajatnya lebih hina dari binatang. Karena binatang, Bu, dia free sex, halal. Binatang melakukan hubungan sesama jenis, halal. Binatang membunuh satu dengan yang lainnya, halal. Itu binatang. Nah, kalau manusia demi melanggengkan kekuasaan dia bunuh pesaing-pesaingnya, dosa besar, lebih hina dari binatang. Dia berzina, lebih hina dari binatang. Nah, itulah celaan yang ketiga, balhum adol, derajatnya lebih hina dari binatang. Yang keempat, celaan yang keempat, ulaika humul ghafilun, mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Apa itu lalai? Tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Terus dia jalani hidup tanpa sadar bahwa umurnya semakin pendek, kematian semakin dekat, tapi dia tidak mempersiapkan bekal. Itulah orang-orang yang lalai. Nah, itulah celaannya kalau ilmu jauh daripada indera-indera kita ini, Bu sekalian. Maka dekatkan indera pada ilmu. Inilah nasihat yang keempat. Baik, Ibu sekalian, waktu kita sudah bersisa 10 menit lagi. Apakah mau dilanjutkan nasihat kelima atau mungkin ada pertanyaan? Gimana? Mau dilanjutkan nasihat kelima atau pertanyaan? Lanjut ya? Oke, nasihat yang kelima, Bu. Baru setelah itu kita tutup dengan doa. Nasihat yang kelima, Ibu sekalian, teruslah belajar dan datangi ilmu. Nasihat yang kelima, teruslah belajar dan datangi ilmu. Ini dapat kita rujuk pada firman Allah surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 Allah berfirman, wa idz qala lahu Musa, wa idz qala Musa li fatahu, ya, wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, la abrah, saya tidak akan berhenti, hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyahu quba, saya akan terus melakukan perjalanan untuk mencari ilmu sampai saya bertemu dengan pertemuan dua laut, atau saya akan terus melakukan perjalanan meskipun memakan waktu yang panjang. Ini adalah komitmen Nabiullah Musa alaihissalam untuk mencari ilmu. Maka Ibu sekalian, teruslah belajar, Bu. Terus belajar. Jangan berhenti, la abroh, jangan berhenti, terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Dan belajarlah kepada seseorang yang memiliki ilmu meskipun usianya lebih muda dari kita, meskipun strata pendidikannya lebih rendah dari kita,
Dan meskipun secara finansial lebih kurang dari kita, tapi kalau dia memiliki ilmu yang kita belum punya, jangan malu untuk belajar padanya, datangi dia. Musa alaihissalam, Bu, dia seorang rasul, bahkan rasul ulul azmi, rasul yang derajatnya tinggi. Sedangkan Nabiullah Khidir hanyalah nabi. Nabi itu bukan rasul, Bu. Kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nabi Khidir derajatnya lebih di bawah Nabiullah Musa. Tapi lihatlah, ketika Musa diberitahu oleh Allah bahwa Khidir mendapatkan ilmu yang tidak ada pada Musa, Musa tidak hasad, Musa tidak iri, Musa tidak cemburu. Tapi dia mau belajar kepada Khidir, Bu. Derajatnya lebih tinggi, dia rasul, harusnya dia tinggal utus murid, cari Khidir, suruh datang ke sini, saya mau ketemu. Ternyata tidak. Musa yang harus meninggalkan kampung halamannya untuk pergi mencari Khidir belajar. Bayangkan ibu sekalian, dia nggak tahu di mana dia bisa menjumpai Khidir. Allah cuma kasih tanda-tanda, cari dia di pertemuan dua laut. Cari dia di pertemuan dua laut. Makanya Musa berkata, la abrah, saya tidak akan berhenti. Saya akan terus melakukan perjalanan hatta ablugha majmal bahrain, sampai saya menemukan pertemuan dua laut itu. Nah, jadi ibu sekalian, teruslah belajar dan jangan malu untuk belajar, ibu. Jangan malu untuk belajar. Dalam hadits qudsi, siapa yang mempermalukan wajahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan malu untuk menyiksanya pada hari kiamat. Jadi kalau untuk ilmu itu permalukan diri kita, ibu. Kita belum tahu baca Quran, sampaikan, saya belum tahu baca Quran, saya mau belajar. Perdengarkan bacaan kita walaupun belepotan, ibu, jangan malu. Kalau kita merasa malu akan tertutup pintu ilmu. Ya, kalau malu pasti tidak akan mau belajar, Bu. Jangan malu. Nah, kata Allah dalam hadits qudsi, siapa yang mempermalukan wajahnya untuk mendapatkan ilmu, Allah akan malu apabila Allah menyiksanya pada hari kiamat kelak. Maka jangan malu untuk belajar, ibu sekalian. Bertanya kalau kita tidak tahu. Jangan diam, bertanya. Nah, jadi kita harus terus belajar. Kemudian datangi ilmu. Jangan tunggu ilmu yang datang kepada kita. Kita yang cari ilmu, kita yang datang ilmu. Ini berkenaan kisah antara Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid bersepakat dengan Imam Malik bahwa Imam Malik akan mengajari putra mahkota sejumlah ilmu fikih. Sepakatlah harinya, sepakatlah jamnya, tapi tidak disebutkan tempatnya di mana. Ketika di hari dan di jam yang telah disepakati itu, Imam Malik menunggu di rumahnya. Khalifah Harun ar-Rasyid dan putra mahkota menunggu di istana. Khalifah sudah mengosongkan agenda demi bisa mendampingi putra mahkota belajar kepada Imam Malik. Imam Malik menunggu di rumahnya, Bu. Khalifah marah besar. Bisa-bisanya mempermainkan seorang raja, khalifah, sementara agenda-agenda telah dikosongkan demi supaya bisa mendampingi putra mahkota belajar kepada Imam Malik. Kenapa Imam Malik langgar janji? Imam Malik tidak datang. Khalifah marah. Dia perintahkan pasukan jemput Imam Malik, seret paksa bawa ke sini. Maka datanglah para utusan kepada Imam Malik. Sebelum kemudian para utusan itu menarik Imam Malik, mereka juga segan, sebab ini ulama besar, Bu. Ya, ulama besar. Ya. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ketika kemudian para utusan datang kepada Imam Malik berkata kepada utusan itu, sampaikan kepada raja, al ilmu yu'ta walayati. Sampaikan kepada raja, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ketika perkataan itu sampai kepada khalifah, tersadarlah khalifah bahwa Imam Malik adalah ulama. Dia memiliki ilmu. Sedangkan khalifah dan putranya adalah orang yang mau belajar ilmu. Maka dialah yang harus datang kepada Imam Malik
bukan Imam Malik yang datang kepadanya. Maka akhirnya khalifah langsung membawa putranya, ayo kita kedatangi Imam Malik untuk belajar. Nah begitulah kalau budaya ilmu itu hidup, ibu sekalian. Kita yang kemudian mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita. Kalaupun karena suatu keadaan dan kondisi, misalnya nih nanti kita punya cucu, punya anak yang masih kecil, kita panggilkan ustadz untuk datang ke rumah kita, ibu sekalian, maka jangan rendahkan ilmu, jangan rendahkan ustadz. Dia adalah seorang yang berilmu, yang ilmunya yang diajarkan adalah Al-Quran. Ilmunya itu lebih bernilai dari kekayaan kita, bu. Itu surat Yunus ayat 58. Maka ibu sekalian, kalau kita mampu, kita lah yang membawa anak kita belajar ke tempatnya, entah ke musola dekat rumahnya atau apa. Sebab kita punya kendaraan, kita punya motor. Terkadang ustadz kita, ibu sekalian, dia harus pinjam motor dulu untuk bisa sampai ke rumah kita. Cari dulu. Ini seperti kami di rumah dakwah Quran, ada beberapa orang ustadz dai yang kita mau utus, tapi motor belum ada, ibu sekalian. Alhamdulillah kemarin sudah kita bisa beli satu motor, bu, motor second. Tapi apa lah, yang penting ustadz bisa pakai, belajar mengajar beberapa satu keluarga gitu. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang demikian. Kalau kita mampu, kita lah yang bawa. Kalau memang satu urusan, ya nggak apa-apa lah ustadznya datang, tapi jangan rendahkan ustadznya. Misalnya ada kejadian-kejadian di mana seorang ibu ingin memberikan amplop kepada ustadz, dititip kepada anaknya, ini kasih ustadz, itu nggak boleh, bu, nggak boleh. Sebab itu merendahkan muruah sang ustadz, merendahkan ilmunya. Dan kita telah mendidik anak kita untuk merendahkan ilmu dan ulama. Ya, kalau kita mau kasih ke ustadz, bu, kita yang memberikannya, jangan anak kita. Atau kemudian kita mentransferkannya, ibu sekalian. Jangan kita biasakan anak kita yang kita titip kasih ke ustadz, ya, nggak boleh, bu. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kitalah yang mendatangi ilmu. Tapi sekarang ustadz yang mau datang, maka syukuri luar biasa. Ustadznya yang mau datang capek. Padahal boleh jadi ustadznya, saya katakan tadi, mungkin dia lagi pinjam motor tuh, bisa sampai ke rumah kita, ibu sekalian. Yang parah ada di YouTube, ibu sekalian, ada seseorang yang punya yayasan, ibu sekalian, ada banyak ustadz yang bekerja di sana di yayasan itu, tapi entah ada konflik sedikit atau ada ketidaksinkronan antara para azatis yang menjalankan yayasan itu, ya, yayasan pendidikan, dengan pemiliknya yayasan itu. Mungkin ada kebijakan yang tidak ketemu, marah dia, bu, si pemilik yayasan. Dia mengatakan, ustadz jangan lupa saya menggaji kalian di sini. Ini nggak boleh, bu, ini sombong, ibu sekalian. Ya, sampai nangis tuh para ustadz dikatakan seperti itu. Jangan lupa saya yang menggaji kalian di sini. Maksudnya ada kebijakan dia mungkin tidak dilaksanakan. Ya, dia memang jarang-jarang datang. Sebab ya ini kan yang menjalankan teknis ini para ustadz, sehingga mungkin ada kebijakan, mereka yang tahu lapangan, mereka jalankan. Ada kebijakan dari pemilik mungkin belum sesuai dengan realnya di lapangan, nggak dijalankan, marah dia, bu, marah. Lalu kemudian dia mengatakan, jangan lupa saya menggaji kalian di sini. Ini nggak boleh, ini merendahkan ilmu dan ulama, ya. Nah ibu sekalian, ilmu yang diajarkan itu lebih bernilai dari kekayaan kita. Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah berupa ilmu, Islam, iman, Al-Quran, hendaklah dengan nikmat itu kamu bergembira, bersukacita, karena itu lebih utama dari semua kekayaan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita pengen luruskan, kalau kita membayar ustadz, bukan karena ilmunya yang kita bayar, tapi karena waktu yang sudah dia kosongkan dari mencari maisha demi bisa mengajari anak kita, itu yang kita bayar, bu, waktunya, bukan ilmunya. Ilmunya nggak bisa kita bayar, ilmunya nggak bisa kita bayar, tapi yang kita bayar adalah waktu sang ustadz, yang harusnya waktu itu bisa dia gunakan untuk bekerja, menjual, atau melakukan aktivitas maisha, tapi dia mau mengajari anak kita. Yang kita bayar itu waktunya, bukan ilmunya. Jangan sampai kita menganggap kita membayar ilmunya. Enggak, bu, ilmunya lebih mahal dari harta kita. Baik ibu sekalian, waktunya sudah pukul 2.30. Kita cukupkan ibu sekalian, ya, karena bentar lagi azan dikumandangkan, sekitar 10 menit lagi azan.
Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita menengadahkan tangan kita. Kita berdoa kepada Allah demi kesempurnaan majelis ilmu kita ini. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Al-Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'min ya Al-Muhaimin ya Al-Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atika wa ahsin a'malana waghfir lana wadkhilna jannataka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.